Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Layanan Antrian Puskesmas Korpri. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavianti dengan NIM 12190907. Di sini saya akan menjelaskan bab 1. Di dalam bab 1 ini yaitu pendahuluan yang isinya ada latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistem penulisan. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Latar belakang. Perkembangan suatu zaman yang cepat membuat kebutuhan manusia akan suatu informasi sangat dibutuhkan. Informasi memudahkan manusia untuk mencari atau mengakses sebuah sistem. Sistem informasi bisa dikatakan sebagai bentuk teknologi informasi dan aktivitas manusia dalam menyajikan suatu informasi. Salah satunya sistem informasi berbasis web. Informasi yang dilakukan dengan jelas, cepat, dan tepat dapat dibuat dalam bentuk laporan. Pastinya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi dan pengambilan keputusan yang bijak. Puskesmas merupakan salah satu sarana layanan kesehatan masyarakat. Selain rumah sakit, puskesmas banyak memiliki ketertinggalan fasilitas dibandingkan dengan rumah sakit pada umumnya dan membutuhkan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta memadai untuk meningkatkan layanan puskesmas kepada pasien atau masyarakat sekitar. Cara yang masih manual atau pengambilan secara manual secara tidak langsung akan berjalan sangat lama dan memakan banyak waktu. Apabila pasien mengalami kesalahan dalam registrasi, maka akan menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kerja. Puskesmas Korpri merupakan salah satu sarana kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di komplek Korpri. Puskesmas Korpri juga mempunyai banyak pasien pada hari-hari tertentu untuk berobat. Dengan ketersediaan loket registrasi yang berjumlah hanya 1 dan masih menggunakan pemanggilan manual atau pemanggilan secara langsung. Dengan demikian, pembuatan sistem ini dijadikan sarana dalam melakukan registrasi dan pengambilan nomor antrian secara mandiri oleh pasien untuk mempermudah tugas yang dilakukan petugas puskesmas. Maksud dan tujuannya. Berdasarkan dari latar belakang yang dicantumkan, maksud dan tujuannya adalah merancang dan membangun sistem informasi untuk memudahkan melakukan registrasi dan pengambilan nomor antrian, meningkatkan fasilitas layanan kesehatan puskesmas komplek Korpri, meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas komplek Korpri. Ruang lingkupnya dalam penelitian ini didasarkan dalam perancangan sistem informasi yang memiliki kualitas informasi yang berdasarkan pada ketepatan waktu, relevan dengan kinerja sistem informasi antrian puskesmas di wilayah Kabupaten Kuburaya. Sistem penulisan. Secara garis besar, penulisan makalah ini dibuat menjadi 5 bab. Adapun perincian dari masing-masing bab tersebut. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan ruang lingkup dan sistem penulisan. Bab 2, metode penelitian. Pada bab 2 ini, penulis menguraikan metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan metode yang diusulkan. Bab 3, landasan teori. Berisikan uraian-uraian teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari pembuatan sistem dan penulisan makalah ini. Bab 4, pembahasan.
Bahasan-bahasan seputar sistem yang dirancang yang berisikan analisa sistem berjalan dari rancangan sistem, desain sistem yang mencangkup tampilan ERD, spesifikasi file, rancangan interface, dan struktur navigasi. Ada juga pembuatan kode, program, serta pengujian berdasarkan black box testing, form validasi, dan pemeliharaan. Bab 5 penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari semua pembahasan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi berguna bagi pengembangan aplikasi sistem layanan antrian puskesmas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Sandi. NIM saya 1219085. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu jenis penelitian dan metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang pada makalah yang kami buat ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghadirkan masalah yang masih cenderung kompleks, dinamis, dan bersifat sementara. Kualitatif juga merupakan penelitian berupa lisan atau tertulis dari objek atau orang yang akan diteliti atau diamati. Yang kedua ialah metode pengumpulan data. Berikut metode penelitian yang kami terapkan pada makalah kelompok kami sebagai berikut. A. Wawancara. Penelitian ini kami lakukan dengan metode wawancara ke pihak bersangkutan mengenai hal yang berkaitan dengan informasi objek dan memperoleh data-data yang ada di puskesmas tersebut untuk terkait menjadi sumber penelitian. B. Riset. Kami melakukan metode riset untuk mengumpulkan data dan informasi serta melakukan observasi dengan mengamati bagaimana sistem pelayanan pada puskesmas yang akan kami teliti dan dibangun sebuah rancangan programnya. C. Studi kasus. Pada metode ini kami melakukan pembelajaran dari buku-buku serta situs penyedia layanan yang berhubungan dengan objek tugas proyek UAS sebagai dasar dalam penelitian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, NIM saya 12190785. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu landasan teori. Pada landasan teori terdapat 7 bagian, yaitu puskesmas, konsep dasar sistem informasi, ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian SAMPP, konsep dasar website, dan PHP. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Dan yang pertama adalah puskesmas. Puskesmas ini adalah suatu unit yang berfungsi dan bertanggung jawab sebagai pusat pembangunan dan pengembangan kesehatan, pusat pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan pada suatu masyarakat yang terletak dalam suatu wilayah tertentu. Puskesmas juga bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab dalam mengadakan pelayanan kedokteran. Yang kedua adalah konsep dasar sistem informasi. Dalam konsep dasar sistem informasi terdapat 3 bagian, yaitu definisi sistem, definisi informasi, dan sistem informasi. Yang pertama adalah definisi sistem. Sistem merupakan elemen-elemen jaringan kerja yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan atau memproses masukan atau input dan sasaran tertentu yang ditujukan kepada sistem tersebut untuk mengolah masukan sehingga menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Kemudian definisi informasi. Informasi merupakan pengolahan dari data berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga mendapatkan manfaat dan nilai.
pada proses pengolahan data. Untuk mendapatkan hasil informasi, dilakukan juga proses verifikasi secara spesifik dan tepat waktu. Ini merupakan hal penting supaya informasi dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pengguna. Pengguna di sini seperti pendengar, pembaca, tergantung bagaimana pengguna menanggapi sajian informasi dan melalui media apa informasi itu disajikan. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Keempat bagian utama mencakup software, hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Bagian utama ini saling berhubungan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sehingga sebuah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang disajikan dan digunakan pengguna, maka sistem informasi merupakan salah satu sistem yang kompleks. Yang ketiga adalah Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau WRD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Yang keempat adalah SAMPP. Menurut Wicaksono, XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolahan data MySQL di komputer lokal. SAMPP berperan sebagai server web pada komputer. SAMPP juga dapat disebut sebagai panel server virtual. Yang kelima adalah konsep dasar web. Web merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang sangat cepat. Pengiriman informasi web dilakukan melalui pendekatan hyperlink yang memungkinkan suatu teks, gambar, ataupun objek yang menjadi petunjuk membuka halaman-halaman yang lain. Melalui ini, seseorang dapat memperoleh informasi dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Yang keenam, website. Website merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, baik itu berupa teks, gambar, animasi, dan lain-lain. Dari semua itu nanti akan bersifat yang statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman web dengan web lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Dan yang terakhir adalah PHP. PHP merupakan bahasa scripting site atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web dinamis. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang pada sebelumnya disebut dengan Personal Homepage. Karena PHP merupakan scripting server side, maka jenis bahasa programnya akan dijalankan atau diproses oleh server. PHP juga bahasa pemrograman yang umum, berarti dapat disematkan ke dalam HTML atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai sistem template web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web. Saya rasa cukup demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hidayat Sugianto, NIM 1219095. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama, analisa sistem berjalan. Analisa sistem yang sedang dilakukan merupakan hal yang mesti dilakukan sebelum memberikan usulan kepada pihak puskesmas dan masyarakat. Berdasarkan ini, nantinya akan dijadikan alasan kenapa dibutuhkan sebuah sistem usulan. Analisa sistem berjalan dapat berupa identifikasi masalah yang terjadi dan segera dicari solusinya, atau berupa manfaat yang diharapkan oleh pihak puskesmas dan masyarakat sekitar terhadap sistem yang direncanakan, yaitu sistem informasi antrian puskesmas. Pengambilan nomor antrian sebelumnya dilakukan dengan cara manual, yaitu pasien harus datang ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran, pengambilan nomor urut antrian. Setelah melakukan pendaftaran atau pengisian data diri, barulah pasien akan diberikan nomor urut oleh petugas yang berjaga. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Sebelum memulai perancangan sistem,
Terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sistem dengan cara melakukan wawancara terhadap responden. Hal ini dimaksud agar dapat mengatasi masalah atau ketidaksesuaian antara aplikasi sistem yang dirancang dengan kebutuhan pemakai. Selain itu juga dapat mempertimbangkan faktor yang mendukung mulai dari sistem itu sendiri atau pendukung sistem. Adapun kebutuhan sistem yang diperlukan antara lain menampilkan informasi mengenai registrasi pasien, menampilkan informasi layanan poli, menampilkan pengambilan nomor antrian, mencetak nomor antrian. Yang ketiga, desain sistem. Dalam desain sistem, ada desain basis data yang berisi ERD, spec file, dan struktur kode. Yang pertama adalah tampilan ERD yang telah dibuat. Seperti ini tampilannya. Terus yang kedua ada spec file. Spec file adalah spesifikasi file dari database yang telah dibuat. Ini dia. Yang pertama spesifikasi file pasien seperti ini. Yang kedua ada spesifikasi file kategori poli. Yang ketiga ada spesifikasi file antrian. Dan yang keempat, spesifikasi antrian poli. Berikutnya adalah struktur kode. Untuk nomor antrian poli, kodenya 1 dan 2. Keterangan 1 adalah nomor antrian pasien, 2 adalah kode poli gigi. Selanjutnya, desain antarmuka. Yang pertama adalah tampilan awalnya. Seperti ini desainnya. Kemudian tampilan registrasi, tampilan daftar antrian, tampilan menu kode. Kemudian ada struktur navigasi, seperti ini gambarnya. Yang keempat, pembuatan kode program. Pada makalah ini, dalam pembuatan sistem informasi ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman terstruktur. Bahasa program yang digunakan yaitu kode igniter untuk pembuatan sistem layanan antrian puskesmas. Tampilan home. Seperti ini kode programnya. Tampilan registrasi. Selanjutnya tampilan antrian. Selanjutnya tampilan dashboard. Tampilan antrian poli. Dan tampilan cetak. Yang kelima adalah pengujian. Berikut ini merupakan tabel pengujian black box testing. Pertama, menu registrasi. 1. Mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya, username-nya kosong, password-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kedua, mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username-nya pengguna, password-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. 3. Mengetikkan password dan username tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username-nya kosong, password-nya pengguna. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Keempat, mengetikkan username atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Username yang pengguna, password yang pengguna 1, 2, 3. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid.
Yang kelima, mengetikkan username dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya, username-nya pengguna, password-nya pengguna, hasil yang diharapkan. Sistem akan menerima akses dan kemudian menampilkan halaman utama. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Terus yang kedua, menu login. Di skenario pengujiannya ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, username, password, kemudian klik tombol. Test case-nya mengklik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data yang diisi. Yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Ketika sistem sudah selesai dirancang dan dikembangkan, apabila sistem terjadi atau mengalami masalah yang tidak disengaja, maka dilakukan tahap pemeliharaan ini agar dapat dilakukan perbaikan pada sistem tersebut sehingga dapat diketahui kekurangan yang terletak pada sistem yang telah dilaksanakan atau dibuat, sehingga pengguna akan merasa nyaman apabila sistem berjalan dengan lancar, akurat, dan tepat. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi bagian yang terakhir, yaitu 5 tentang penutup. Yang pertama, kesimpulan. Penerapan sistem informasi layanan Kementerian Puskesmas Korupri yang dikembangkan dengan metode pengembangan berbasis web merupakan upaya memberikan sarana pelayanan kesehatan yang ada pada Puskesmas Korupri Kabupaten Kuburaya pada masyarakat sekitar. Tujuan lain juga agar dapat meningkatkan kecepatan proses pelayanan serta mempermudah akses data sehingga menjadi lebih baik. Manfaatnya dapat berupa penyajian informasi secara cepat, tepat, dan akurat, dan dapat dipercaya. Sehingga informasi yang disajikan puskesmas pun dapat dipakai dalam pengambilan keputusan, baik itu unit maupun sistem kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan. Kesimpulannya adalah perancangan dan pengembangan sistem informasi layanan antrian puskesmas Korupri berbasis web dapat memudahkan pihak puskesmas untuk melakukan registrasi dan pengambilan nomor antrian poli. Juga di perkembangan zaman yang semakin modern ini memang diperlukan adanya pemanfaatan teknologi dan informasi agar dapat meminimalkan dan membantu pekerjaan sumber daya manusia di setiap bidang, terutama bidang yang kelompok kami bahas, yaitu bidang kesehatan. Yang kedua adalah saran. Setelah melakukan pembuatan makalah ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terkait penelitian ini. Adapun sarannya, satu, diharapkan pada penelitian atau pengembangan sistem informasi selanjutnya agar sistem dapat terhubung pada puskesmas tersebut dan dinas kesehatan agar dapat memudahkan proses menjadi lebih cepat dan menghemat waktu. 2. Sistem informasi ini dapat diimplementasikan secara total terhadap puskesmas supaya bisa dianalisa agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang kendala-kendala terhadap penerapan sistem. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think I'm such a happy person.